Selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudari yang kami kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat berjumpa kembali dalam Renungan Embun Surgawi. Mari kita akan bersama-sama merenungkan kebenaran firman Tuhan yang pada hari ini kami beri judul Hati yang Berkenan, yang diambil dari kitab 1 Samuel 16 ayatnya yang ke-7. Firman Tuhan dikatakan demikian. Tetapi berfirmanlah Tuhan kepada Samuel, janganlah pandang parasnya atau perawakannya yang tinggi, sebab aku telah menolaknya. Bukan yang dilihat manusia, yang dilihat Allah. Manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi Tuhan melihat hati. Bapak Ibu Saudara yang kami kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, bagaimana menjadi berkenan? Menjadi berkenan artinya disukai dan menyenangkan. Pada saat Samuel akan memilih seorang raja yang berkenan di hadapan Tuhan, Samuel tidak menyangka kalau Daud itu adalah orang yang akan dipilih Tuhan. Karena Samuel hanya melihat apa yang di depan mata, tetapi Tuhan melihat hati. Saat anak-anak Isai ditampilkan lewat di depan Samuel, yang pertama adalah Eliab, anak Isai, lewat di depan Samuel. Jangan pandang parasnya atau perawakannya yang tinggi, karena Tuhan telah menolaknya. Samuel menilai, wah inilah Eliab yang akan dipilih dan diurapi Tuhan. Ternyata bukan. Yang kedua lewat, yaitu Abinadab. Ternyata bukan ini yang dipilih Tuhan. Ketiga, Syama. Ini juga bukan. Sampai semuanya ketujuh anaknya lewat di depan Samuel. Semuanya telah ditolaknya. Dan Samuel berkata kepada Isai, apakah ini semua anakmu sudah lewat di depan saya? Ada satu yang belum tampil di hadapan Samuel. Di mana sekarang? Coba saya ingin melihat. Nah, mengapa masih mencari yang satu ini, yaitu Daud? Mengapa memilih Daud? Daud adalah orang yang akan diurapi untuk menjadi raja, menggantikan Raja Saul. Karena Allah memilih Daud. Yang pertama, karena Daud memiliki hati yang memuji dan menyembah Allah. Pujian dan penyembahan menjadi gaya hidup Daud, sehingga Daud berkenan kepada Tuhan. Hal yang kedua, karena Daud hidup kudus di hadapan Tuhan. Dia selalu mengutamakan Tuhan di dalam kehidupannya. Hal yang ketiga, Daud adalah orang yang rendah hati. Dia tidak mengandalkan kekuatannya, kemampuannya sendiri, tetapi Daud mengandalkan Tuhan. Di saat Daud bertemu dengan Goliat, melawan Goliat, Daud menyerahkan hidupnya bahwa Tuhan yang akan bekerja. Tuhan yang akan menolong saya. Di dalam 1 Samuel 17 ayat 45 dikatakan, tetapi Daud berkata kepada orang Filistin itu, engkau mendatangi aku dengan pedang dan tombak dan lembing, tetapi aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan semesta alam, Allah segala barisan Israel yang kau tantang itu.
mengandalkan Tuhan. Dia tidak menyombongkan dirinya bahwa dia mampu. Dia serahkan semuanya kepada Tuhan dengan segala kerendahan hatinya. Itulah Daud. Bagaimana dengan kehidupan kita saat ini? Apakah kita menjadi orang-orang yang berkenan di hati Tuhan? Di saat kita datang kepada Tuhan dalam penyembahan dan menggunakan gaya hidup kita untuk memuji dan memuliakan Tuhan, untuk menyembah Tuhan, juga kita berusaha untuk hidup kudus supaya berkenan di hadapan Tuhan. Di saat-saat ini, bagaimana kita harus mengutamakan Tuhan? Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, marilah kita menyerahkan hidup kita kepada Tuhan dengan memuji dan memuliakan nama Tuhan, mengutamakan Tuhan, hidup kudus dan berkenan kepada Tuhan, dengan segala kerendahan hati kita untuk kita serahkan kepada Tuhan bahwa sesungguhnya tanpa Tuhan kita tidak bisa berbuat apa-apa. Filipi 4 ayat 7 dikatakan, damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Mari saudaraku yang terkasih, kita serahkan hidup kita kepada Tuhan sehingga kita berkenan di hadapannya untuk kemuliaan namanya. Tuhan Yesus memberkati hidup kita. Selamat beraktivitas. Amin.